Sampai 2022, terdapat beberapa catatan terkait data yang kami miliki sebagai berikut. Kami telah menerima 268 juta laporan dari pihak pelapor dengan rincian 227,9 juta laporan transaksi transfer dana dari dan ke luar negeri atau LTKL, 39,2 juta laporan transaksi keuangan tunai, 742 ribu laporan transaksi keuangan mencurigakan, 445 ribu laporan transaksi penyedia barang dan jasa, dan 4.599 laporan penundaan transaksi. Untuk memperkaya data dan meningkatkan sinergi APU PPT nasional dan global, telah dilaksanakan 199 nota kesepahaman baik dengan sektor publik dan swasta di dalam negeri maupun dengan lembaga intelijen keuangan di negara lain. Selain menerima data dan informasi dari pihak pelapor, sektor publik dan sektor swasta, kami juga telah menerima 1.250 pengaduan masyarakat yang efektif sebagai data tambahan dan pemicu dalam proses analisis dan pemeriksaan pencucian uang. Wah, bahannya mana bagi dua? Oh, di map biru. Kami lanjutkan. Kami telah menyampaikan 7.381 LHA dan 235 LHP kepada aparat penegak hukum dan kementerian atau lembaga lain dengan dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana asal sebagai berikut. Tindak pidana korupsi sebesar 39,7% dari total laporan, tindak pidana penipuan sebesar 15,9%, tindak pidana bidang perpajakan sebesar 11,5%, tindak pidana narkotika sebesar 6%, dan tindak pidana lain sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang TPPU sebesar 26,8%. Besarnya dugaan TPPU yang berasal dari tindak pidana korupsi telah sesuai dengan penilaian resiko nasional terhadap pencucian uang tahun 2021 yang menempati urutan resiko tertinggi. Kami telah menyampaikan LH terkait dengan tindak pidana pembiayaan terorisme sebanyak 452 laporan kepada instansi terkait seperti kepolisian, BIN, Bea Cukai, dan FIU negara lain. Dalam menindaklanjuti LH dan LHP tersebut, telah dilaksanakan sedikitnya 1.638 kali rapat koordinasi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir yang dilakukan antara PPATK dengan aparat penegak hukum. Tindak lanjut LHA dan LHP yang kami sampaikan kepada aparat penegak hukum selama periode tahun 2022 telah mengungkapkan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal sebagai berikut. LH dan LHP terkait dengan tindak pidana korupsi sebesar 81,3 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana perjudian sebesar 81 triliun, LHA dan LHP terkait dengan tindak pidana GFC atau Green Financial Crime senilai 4,8 triliun, LHA dan LHP terkait tindak pidana narkotika senilai 3,4 triliun, LH dan LHP terkait penggelapan dana dalam yayasan senilai 1,7 triliun, dan berbagai pengungkapan perkara lainnya. Selain pengungkapan perkara TPPU dari berbagai tindak pidana asal, selama tahun 2022 PPATK juga turut membantu penerimaan negara dan denda sebesar 1,6 miliar, uang pengganti sebesar 13,9 miliar, dan SGD 1,9 juta. PPATK juga berkontribusi dalam penerimaan negara sektor pajak melalui LH dan LHP yang disampaikan ke Ditjen Pajak senilai 7,04 triliun lebih sesuai dengan ketetapan yang kami peroleh dari Ditjen Pajak. Pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, PPATK akan terus berkomitmen untuk tetap fokus pada kegiatan yang mendukung rencana kerja pemerintah berkaitan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU, TPPT, dan PPSPM di Indonesia dengan prinsip efisien dan efektif, serta akuntabel dengan berorientasi pada hasil kinerja terbaik. Sekali lagi kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI atas segala dukungan dan selalu diberikan kepada PPATK selama ini. Demikian kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang mulia pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, ini mantep juga nih. Nggak sampai 10 menit udah selesai. Tapi 349 triliun Republik ini hampir pecah. Tapi nggak apa-apa Pak, ini menandakan bahwa keterbukaan sistem dengan aspek masalah keuangan memang harus dibiasain terbuka Pak. Terbukaan informasi. Tapi Pak, kita berharap keramaian ini membuat keramaian yang ada ujungnya Pak.
Kalau memang yang disampaikan PPATK ke Pak Menko terkait dengan nilai asumsi transaksi sampai 349 triliun itu akhirnya tidak terbukti TPPU, mestinya juga disampaikan ke publik dengan seterang benderangnya, Pak. Supaya Republik ini tidak gaduh dengan apa yang menjadi informasi belum tentu benar. Tapi untuk mempersingkat waktu, nanti teman-teman, karena ini Pak Desmond minta duluan, nanti kita kanan kiri aja ya. Jadi jangan nggak usah kanan kiri aja. Oke, Pak Desmond, silakan Pak Desmond. Terima kasih Pak Roni, pimpinan. Saya cuma ingin mempertegas saja Pak Ipan. PPATK yang diekspos itu TTPU atau bukan? TPPU, pencucian uang. Yang 300 itu TTPU. Itu hasil analisis dan hasil pemeriksaan tentunya TPPU. Jika tidak ada TPPU, tidak akan kami sampaikan. Enggak, tegas saja. TPPU? TTPU. Ya. Jadi ada kejahatan di Departemen Keuangan begitu. Bukan. Dalam posisi Departemen Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal sesuai dengan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 2010. Disebutkan di situ penyidik tindak pidana asal adalah penyidik TPPU. Dan di penjelasannya dikatakan bahwa Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak adalah penyidik tindak pidana asal. Di forum di ruangan ini juga saya pernah bertanya. Laporan-laporan PPATK kepada penegak hukum, ya, itu ada tindak lanjut nggak? Ya, dijawab waktu itu ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak ditindaklanjutin, kan begitu? Ya. Waktu jawaban Pak Ipan begitu kan? Ya. Dalam kasus 300 triliun lebih ini, Mantap kali dipakai. publik melihat ini TTPU, ada pencucian uang. Makanya jadi rame gitu. Nah, di rapat Komisi 3 ini, saya ingin mempertegas. Karena saya berpikir, kalau ini ada sesuatu terhadap pajak sebagai sumber pendapatan negara, sesudah ini perlu ada pansus DPR untuk keseriusan ini. Maka rapat hari ini adalah poin penting untuk ketegasan Kepala PPATK. Agar pansus ke depan tidak kayak gosokan maju mundur. Makanya penegasan bahwa di sana dicurigai ada pencucian uang itu yang paling penting. Jadi ada pencucian uang Pak Ipan ya? Ada pencucian uang. Kami tidak pernah satu kali pun menyatakan tidak ada pencucian uang. Tadi dinyatakan di situ tidak ada pencucian uang, saya juga nggak tahu itu statement dari siapa. Oke. Yang ingin saya lihat, data-data itu akan bisa dikasih ke Komisi 3 nggak agar kita jadi bahan untuk rapat pansus? Yang rekap itu? Rekap. Ya, karena sudah kami serahkan kami eskalasi ke Komite Koordinasi Nasional, informasinya akan diserahkan langsung oleh Pak Ketua Komite Nasional. Oh jadi Pak Mahfud. Pak Mahfud yang akan menyerahkan. Kami bisa minta ke PPATK nggak Komisi 3 sebagai mitra yang juga tentunya harus dilaporkan. Iya, melalui Pak Ketua Komite, Pak. Pak Ketua Komite. Iya. PPATK tidak bisa langsung memberikan ke Komisi 3. Bisa, tapi sekarang karena sudah kita ke Ketua Komite, beberapa kali dalam case per case kita pernah serahkan kepada Komisi 3. Iya. Fotokopinya nggak bisa? Foto bisa saja. Oh bisa. Iya. Jadi saya tegaskan, data-data yang berkaitan dengan itu bisa diminta Komisi 3 kepada PPATK. Iya, rekapnya bisa, iya. Oke. Iya. Karena ini penting. Jangan sampai hari ini cuma bicara 300 triliun. Tapi recehannya tuh di mana aja nih? Ya. Kita ini bicara tentang sumber pendapatan negara. APBN kita minus terus. Ternyata tikusnya ada di sana. Maka informasi PPATK
itu jadi sangat penting bagi Komisi 3 dan masyarakat untuk melihat berapa banyak yang dimain-mainkan ya oleh Departemen Keuangan. Nah, data ini sekretariat kirim surat untuk diminta agar kita lihat ya, agar ke depan kita bisa lebih jernih melihatnya, bukan angka 300 triliun lebih aja, tapi kita akan lihat materi substansinya daripada 300 itu. Kenapa? Kalau dilihat laporan beberapa kali rapat kita dengan PPATK, PPATK ini kan sangat bagus, luar biasa, proaktif. Selalu memberikan informasi yang bagus kepada penegak hukum. Tapi sebaliknya, penegak hukum tidak terlalu serius ya, merespon tentang catatan-catatan PPATK ya. Ini juga tolong sekretariat dicatat rapat-rapat kita dengan mitra kejaksaan, kepolisian, KPK. Kita akan tanya ini ya, agar ke depan apa catatan-catatan yang diberikan PPATK itu jadi dasar juga di samping rekomendasi BPK, agar ini penegakan hukum dalam rangka meningkatkan pendapatan negara untuk mencegah kebocoran-kebocoran yang ada di sektor penegakan hukum. Kalau tadi dibilang bahwa ini ada unsur pencucian uang, ada pertanyaan yang bukan wilayah PPATK. Ada wilayah polisi, ada wilayah Kejaksaan Agung, ada wilayah KPK. Ya. Jadi data yang ingin saya minta nanti adalah bagian bahan rapat kita untuk menseriusi informasi ini. Kalau kita bicara 300 triliun, 400 triliun, nggak ngerti kita. Yang mana pencucian uangnya? Ya, siapa pelakunya? Ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan sejumlah orang, misalnya siapa alun-alun itu? Ya? Atau ada alun-alun yang lain, jumlahnya 300. Apakah itu? Atau memang ini kelembagaan? Apakah ini kelembagaan? Kalau kelembagaan berarti kan institusi pajaknya yang nggak beres. Atau tikus-tikus di kelembagaan itu. Nah, dalam konteks kebocoran ini, saya ingin ada jawaban dari Pak Ivan. Memang tidak beres kelembagaan Dirjen Pajak atau memang ada tikus-tikus seperti alun-alun itu gitu loh. Silakan Pak. Maaf, ya, izin pimpinan. Jadi 349 miliar 349 triliun 874 miliar 187 juta 502.987 itu bukan ini kita tidak semuanya bicara tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, tapi ini bukan di Kementerian Keuangan, tapi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal. Itu kebanyakan terkait dengan kasus impor ekspor, kasus perpajakan. Di dalam satu kasus saja, kalau kita bicara ekspor impor itu bisa ada lebih dari 100 triliun, lebih dari 40 triliun. Itu bisa melibatkan, jadi ada 3 stream pimpinan, mohon maaf. LHA yang PPATK sampaikan itu ada LHA yang terkait dengan oknum, itu pertama. Yang kedua, ada LHA yang terkait dengan oknum dan tusinya. Misalnya kita menemukan kasus ekspor impor atau perpajakan, tapi kita ketemu oknumnya. Yang ketiga adalah kita tidak menemukan oknumnya, tapi kita menemukan tindak pidana asalnya. Jadi tindak pidana asal misalnya kepabeanan atau perpajakan itu yang kita sampaikan kepada penyidiknya. Jadi sama sekali tidak bisa diterjemahkan kejadian tindak pidananya itu di Kementerian Keuangan. Ini jauh berbeda. Jadi kalimat di Kementerian Keuangan itu juga ada kalimat yang salah. Itu yang menjadi tugas pokok dan fungsi Kementerian Keuangan.
Sama kalau kita menyampaikan ke kepolisian. Interupsi aja kalau mau. Interupsi pimpinan. Boleh. Interupsi. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Baru nih. Satu-satu dulu aja, biarin nanti kalau Pak Desmond sudah merasa oke, nanti ntar teman-teman silakan. Lanjut aja dulu. Terima kasih Aja dulu, Pak pimpinan. Ivan. Lanjut aja. Terima kasih pimpinan. Jadi itu sama halnya pada saat kami menyerahkan kasus korupsi ke KPK. Itu bukan tentang orang KPK, tapi lebih kepada karena tindak pidana korupsi itu penyidik tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya adalah KPK. Lalu pada saat kita menyerahkan kasus narkotika kepada BNN, itu bukan berarti ada tindak pidana narkotika yang ada di BNN, bukan. Itu terkait dengan tusi BNN. Sama pada saat bea cukai maupun pajak, itu karena memang urusan kepabianan ekspor impor itu bea cukai. Pasal 74 yang mulia semua bikin itu kan penjelasannya mengatakan bea cukai adalah penyidik tindak pidana asal. Nah kemudian perpajakan itu yang angkanya besar. Nah oleh masyarakat ya kesalahan kami juga, literasi publik kami kurang melakukan kampanye dan segala macam. Memang pemahamannya agak sulit. Kesalahannya adalah diterjemahkan itu terjadi di Kementerian Keuangan. Tidak begitu. Tidak bisa diterjemahkan seperti itu. Pimpinan mumpung pas ini saya interupsi dikit aja. Saya mau ngutip pernyataan Pak Mahfud. Ntar dulu, sebentar. Supaya nanti ininya kanan kirinya baik. Iya, bukan maksud saya biar nggak lepas dari konteks ini, Pak. Ntar dulu, Pak Desmond dulu bentar, Bib. Izin pimpinan. Terima kasih pimpinan. Window-nya sudah kebuka, ya. Tidak bulat 300. Tadi udah Pak kawan-kawan sudah paham. Karena kawan-kawan sudah paham window-nya, saya cukup dilanjutkan sama teman-teman. Silakan. Interupsi dikit pimpinan. Pimpinan. Oke. Sedikit. Tadi interupsi pertama Pak Mulfahri mau? Enggak, Pak Habibur Rahman yang pertama. Kanan pimpinan. Pak Habibur Rahman dari awal. Ya, hiji. Kalau gitu kita mainnya tadi kanan kiri aja. Habib duluan, Bib. Bib. Ya, ini sebetulnya ya rekan-rekan terima kasih ya. Ini jadi nggak interupsi, jadi hak bicara ya. Oke. Ya udah. Ya kalau hak bicara banyak, panjang nanti. Oke, yang interupsi dulu ya. Ya, pertama saya mengutip langsung pernyataan dari Saudara Mahfud MD. Yang pertama keluar nih kan pernyataan Saudara Mahfud MD. Rabu 8 Maret 2023. Jadi kita simak baik-baik. Jadi agar publik yang tidak disalahkan kok salah mengerti. Pernyataannya jelas-jelas di semua media. Saya sudah dapat laporan pagi tadi. Terbaru ada pergerakan mencurigakan sebesar Rp 300 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, kalau Pak Ivan bilang pasal 74, kita juga paham Pak. Kita yang bikin undang-undang, kita juga yang hadir waktu judicial review ya. Ini dengan penalaran yang wajar, jelas-jelas disebut di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang sebagian besar ada di Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai. Nah, itu pimpinan. Terima kasih. Sekarang Habib. Ini masih interupsi atau apa pimpinan? Interupsi dulu. Interupsi. Saya berbeda, belum ada interupsi, beda saya. Oh, interupsi dulu aja, interupsi dulu. Oke, ya saya lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Lanjut. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua yang saya hormati dan jajaran PPATK, saya lihat confident jawabnya, lugas, tegas, jelas. Tinggal kita cari kecocokan saja, ya, antara informasi awal dari informasi pemerintah dengan bahasanya yang berbeda-beda antara si A, si B, si C yang membuat jadi kebingungan publik. Ya, sekarang dijelaskan dengan cara demikian. Pertanyaan saya pertama, Bapak Ketua PPATK Pak Ivan, yang terhormat, saat ini pastinya publik ya sedang memiliki sangat atensi besar terhadap dugaan adanya transaksi mencurigakan. Ini ngeri-ngeri nih, sampai rakyat enek mau bayar pajak gara-gara begini nih, ya. Jadi yang disebut sampai ratusan triliun. Kalau kita semak ya, Pak Menko Polhukam itu menyampaikan bahwa nilai transaksi 349 bla bla bla, sekarang berubah-ubah naiknya angka-angkanya lagi ya. Pada perkembangan kemarin, Pak Menko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi, tapi ini adalah data TPPU, kata beliau.
Namun Pak Irjen Kemenko menyampaikan bahwa ini bukan korupsi dan juga bukan TPPU. Cakep kan tuh? Ya, sesama para pejabat ngomongnya. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah sebenarnya transaksi apa sih Pak Ivan? Ya, transaksi apa? Angka sekian ratus triliun ini jenis kelaminnya apa ini? Jenis kelaminnya, ya, biar jelas. Jangan sampai nanti hal ini menjadi pertanyaan publik. Di mana ujung-ujungnya data itu dianggap nggak masalah, ujungnya nanti santai aja ujungnya, ya. Oleh karenanya saya minta ketegasan dari Pak Ivan Ketua PPATK untuk memberikan pernyataan yang clear. Data 349 ini bermasalah apa tidak? Ya. Jika bermasalah kaitannya dengan apaan sih? Gitu. Korupsikah? TPPU kah yang ditanyakan ketua tadi? Penggelapan pajak kah? Supaya jelas. Jadi jenis kelaminnya hamba Allah satu ini biar clear, ya. Apa gitu. Selanjutnya yang kedua, kalau dilihat apa yang disampaikan oleh Menko bahwa persoalan yang diungkap PPATK ini terkait dengan data sejak 2017. Ya. Yang kemudian menjadi pertanyaan adalah apakah data tersebut tidak ditindaklanjutin sehingga menjadi persoalan sampai sekarang, atau kenapa sehingga dianggap masih relevan untuk diungkap saat ini. Nah, jika memang ada transaksi mencurigakan sejak 2017 yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum, kenapa nggak langsung dilaporkan presiden? Itu bukankah PTK ini langsung berada di bawah presiden, Pak Ketua, Pak Ivan? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini detail, mendasar, dan publik jangan dibikin bingung. Jangan sampai gara-gara kesalahan Anda para pejabat keuangan di Republik ini mengganggu pembayaran pajak di negara kita. Itu perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, bentar. Pak Ivan, monggo dijawab satu persatu supaya tidak pusing Pak Ivan ya. Silakan Pak Ivan. Habis ini Pak Suding ya. Oke. Anda. Iya, sekali lagi. Ya, sekali lagi perlu kami tekankan dan tegaskan keyakinan kami bahwa informasi hasil analisis dan hasil pemeriksaan itu adalah informasi yang mengandung tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil analisis PPATK. Jadi jika dia tidak ada kandungan indikasi TPPU, dia tidak mungkin akan disampaikan kepada pihak manapun juga. Akan didatabasekan ke database kami. Jadi kami punya kewenangan untuk mendatabasekan. Nah, jika dia sudah keluar sebagai produk HA dan HP, itu tentunya kami berkeyakinan sudah ada indikasi tindak pidana pencucian uang. Nah, yang kita sampaikan ke Kementerian Keuangan itu memang karena sekali lagi bukan ngajar, ini bukan menggarami laut. Ini memang karena ketentuan pasal 74, tidak lebih dari itu. Jadi jika kemudian terjadi korupsi di internal Kementerian Keuangan, kita tidak akan sampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan karena Kementerian Keuangan bukan penyidik tindak pidana asal hasil analisis seperti RAT. Kita tidak serahkan HA atas nama RAT kepada Kementerian Keuangan, tapi kepada KPK. RAT, GHTP, BA, kemudian DW dan segala macam itu kita serahkan kepada KPK. Jadi kalau pimpinan dan anggota Komisi 3 yang kami hormati, kami banggakan, membutuhkan keyakinan kami sebagai Kepala PPATK, kami yakini karena itu sudah keluar sebagai HA, ada tindak pidana pencucian uang. Lalu kalau kemudian penyidik memiliki bukti lain, kemudian ada invoice misalnya, ada tagihan dan segala macam, ada arus barangnya itu kami diskusikan dan bisa terjadi seperti itu memang. Di kepolisian bisa terjadi berbeda dan segala macam seperti itu, Bapak. Jadi genus kasusnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Menkyu, banyak informasi yang kami kirimkan itu sebagai reaktif. Jadi begitu kami ditanya oleh Kementerian Keuangan atas nama-nama tertentu, kami kirimkan balik. Tapi ada juga yang tanpa ditanya kami temukan berdasarkan hasil analisis kami temukan. Itu ada juga seperti itu. Yang model-model seperti itu. Jika kalau kemudian kami temukan korupsi, kami akan serahkan kepada KPK atau penyidik kepolisian atau kejaksaan. Lalu kemudian jika terkait dengan TPPU tentunya akan kami serahkan kalau genusnya dia adalah terkait dengan kepabeanan, kami serahkan ke Bea Cukai. Kalau genusnya adalah perpajakan, kami serahkan kepada perpajakan. Dan memang kita tidak bisa mengatakan 100% ditindaklanjuti.
Makanya koordinasi terus dilakukan. Kemarin juga ditanyakan terkait dengan apakah semua sudah ditindaklanjuti? Kami bisa jawab belum semua ditindaklanjuti. Ada yang masih dalam penelahan, ada yang sudah ditindaklanjuti sampai finish, misalnya sudah dipecat, sudah dihukum, sudah ada P21, sudah dilakukan mutasi dan segala macam, banyak juga seperti itu. Tapi banyak juga yang belum ditindaklanjuti dan kami terus koordinasi. Dan data yang kami sampaikan itu, mohon maaf Bapak, bukan dari 2017 tapi 2009 ya. Ya, yang saya sebutkan tadi 249 itu dari 2009. Itu ada 300 hasil analisis yang kami sampaikan. Ada yang sudah selesai di dalamnya, situ ada yang namanya GHTP Gayus. Itu sudah selesai, sudah dihukum dan segala macam. Tapi karena data ini adalah merupakan logbook, adalah merupakan list dari sebuah data yang pernah kami sampaikan, ya kami masukkan sebagai logbook gitu. Tidak kami hapus di kami. Iya. Boleh interupsi pimpinan? Tindak lanjut sini. Nanti dulu. Pak Suding, nanti dulu. Oke. Jadi Pak Ketua PPATK ya, di sebelah sini. Jadi kalau kita merujuk ke undang-undang, tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang memiliki kompetensi untuk menyatakan bahwa telah terjadi pencucian uang kecuali PPATK. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa sudah terjadi pencucian uang, yang lain pun harus mengamini bahwa memang ada pencucian uang. Itu yang pertama. Kita sepakat itu ya. Kemudian tadi kan dibilang bahwa sepanjang 2009 sampai dengan 2023 ada 300 sekian triliun yang tindak pidana asalnya berada di lingkup Kementerian Keuangan. Sebutkan tadi paling tidak ada 2 direktorat di situ, Bea Cukai dan Pajak. Tentu sesuai dengan undang-undang Anda menyampaikan temuan ini kepada 2 direktorat yang ada di Departemen Keuangan. Yang kita tahu jumlah 300 triliun itu tidak sedikit. Tapi yang kita tahu di luar yang Anda sebutkan tadi, kasus Gayus, hampir tidak ada kasus besar yang terjadi di 2 direktorat di bawah Kementerian Keuangan ini. Itu artinya laporan disampaikan oleh PPATK tidak ditindaklanjuti oleh penyidik di 2 direktorat ini. Nah terus keadaan yang seperti ini kenapa tidak pernah Anda sampaikan dalam rapat-rapat di Komisi 3? Tentu dengan kewenangan yang kami miliki, kami bisa juga mempersoalkan itu kepada kementerian yang terkait. Itu persoalannya. Soal 81 triliun misalnya yang bersumber dari kejahatan perjudian. Ada juga yang bersumber dari itu soal lain. Tapi yang mengemuka sekarang ada 340 sekian triliun, kalau saya tidak salah, yang terjadi di Kementerian Keuangan yang melibatkan 2 direktorat penting, yang 2 direktorat ini merupakan sumber pemasukan negara, Bea Cukai dan berarti kan ada persoalan di sini. Kenapa ini nggak pernah disampaikan? Nah, tolong penjelasannya. Pak Ivan, langsung jawab Pak Ivan. Terima kasih Pak Mulfahri yang kami hormati. Jika materinya adalah terkait dengan tindak lanjut, dalam beberapa kali dengar pendapat, kami selalu ditanya masalah itu dan sering kali kami jawab. Saya hafal sekali Jenderal Adang pertanyaannya, concernnya terkait dengan itu terus gitu dan Bapak berkenan untuk mendorong itu. Tapi kemampuan kami hanya sebatas menanyakan, hanya sebatas koordinasi. Tapi kalau kemudian penyidik menemukan bukti lain, penyidik bisa membuktikan bahwa bukti itu kemudian berujung pada tidak adanya transaksi keuangan mencurigakan, ya memang ya kami mau tidak mau ya memang harus ikut seperti hukum acaranya gitu. Tadi kan saya sudah bilang ya, tidak ada satupun lembaga di Republik ini yang punya kompetensi, yang punya kewenangan untuk mengatakan bahwa telah terjadi tindak pidana pencucian uang. PPATK, undang-undang mengatakan seperti itu. Anda memiliki legalitas untuk menyatakan bahwa telah terjadi kejahatan itu. Dan tentu ada konsekuensinya ketika ini sudah dideklar dan kemudian disampaikan kepada lembaga terkait, kan harus ada follow up. Respon dari mereka kan nggak cukup cuma bilang. Pemirsa, rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR RI dengan PPATK terkait dengan transaksi janggal 349 triliun rupiah akan kami lanjutkan usai jeda bersama dengan rekan Fitri Megantara sesaat lagi.